Real perang. Perang politik, intrik politik. Nah, jadi Majapahit itu runtuh itu memang karena ada perang intrik politik di dalam keluarga Majapahit sendiri. Internal malah. Yes. Ya, perang yang paling besar yang awal itu kan disebut perang Paregreg. Ketika Patih Gajah Mada meninggal, Patih Gajah Mada ini kan tokoh senior ya, meninggal, terus kemudian nggak lama Hayam Wuruk wafat, maka tahta penerusnya itu terjadi perebutan kekuasaan yang disebut Perang Paregreg antara Wikramawardhana dan Brih Wirabumi. Itu disebut dalam Paraton. Perangnya 6 tahun Mas, 1401 sampai 1405. Otomatis yang namanya perang, otomatis pasti kan melemahkan perekonomian, rakyat menjadi sengsara. Itu kan dampak dari perang pasti. Makanya ada adegan, kalau jangan pernah lihat tadi adegan film Sunan Kalijogo yang lama yang diperankan Deddy Mizwar. Nah itu kan Sunan Kalijogo kecil waktu Raden Mas Syahid itu bertanya, kenapa negeri ini kok begitu kacau zaman akhir Majapahit itu? Ya karena itu perang Mas, karena rakyat harus mengirim upeti pajak untuk biaya perang dan sebagainya itu Mas. Jadi itu gambaran bahwa ketika masa Majapahit itu banyak intrik politik. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Lanjut. Iya. Berarti kegiatan atau perilaku seperti yang beberapa Habib ini lakukan itu bisa dianggap sebuah bentuk penjajahan nggak? Iya, karena kan jelas itu nanti akan berbenturan dengan jejak peradaban yang sungguhnya Mas. Ya bahkan saya pernah baca itu mereka sudah mengarah ke mengeklaim ya bahwa bendera itu seolah mereka ada hubungannya mereka, terus perjuangan mereka. Nah terus otomatis kan orang Jawa kita yang asli orang Jawa ya ibaratnya itu kan ya nggak bisa nerima dong kan gitu. Artinya karena begini ya makanya di dalam konteks sosial itu kan kita lebih hormat ke ya nyun sewu kiai-kiai yang lokal kan ya, karena kiai lokal itu ya orang lokal, kita ini kan orang lokal yang asli orang Jawa yang dari mbah-mbah kita. Ya walaupun kita sendiri kalau disuruh nelusuri sopo mbahmu ya mungkin ya pedot nggak tahu, tapi artinya secara peradaban kan mereka itu kan dari luar, kita ini kan asli orang Jawa gitu loh. Nah gitu. Kalimat Habib sendiri, kita kan orang awam ya. Kita kan nggak tahu, bahkan saya itu pernah saya ini tinggal di Bali, karena mungkin mereka melihat dari orang, khususnya orang Bali ya, tanya, sebagai seorang Jawa yang ada di Bali, mereka tanya, itu kok di media kok keras sekali, kok suka marah-marah, itu katanya Habib, Habib sama Kiai itu tingkatannya lebih tinggi mana, terus Habib itu apa, ada mungkin bisa dijelaskan Pak? Iya. Biar teman-teman mewakili pertanyaan teman-teman yang ada di Bali khususnya. Iya. Kan ya secara garis besar Habib itu kan orang yang merasa menjadi keturunan Kanjeng Nabi Rasulullah SAW. Kan begini ya, kalau ada orang yang dia mengaku keturunan Kanjeng Nabi Muhammad tapi perilakunya tidak santun, kata-katanya keras, ya saya udah pasti mengatakan itu bukan. Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu junjungan orang Islam Mas. Beliau itu ngomong aja santun, dan Kanjeng Nabi Muhammad itu membenahi akhlak Mas. Iya, kalau kita baca riwayatnya Kanjeng Nabi itu orang Nabi yang diturunkan di bumi untuk merubah akhlak. Wah, ini kalau dari kata-kata religi saya ya. Jadi saya pastikan nggak mungkin Kanjeng Nabi itu bentak-bentak, ngomong keras. Bahkan Kanjeng Nabi itu ngedawuh, ngomonglah dengan orang yang santun Mas. Jadi kayak ajaran leluhur Jawa ya. Iya, santun. Iya, enggak ada yang sifatnya arogan, bentak-bentak, itu enggak ada. Dan bisa jadi enggak Nabi itu keturunan masih orang Jawa? Karena saya lihat sejauh ini lebih cenderung saya membaca sejarah kenabian Nabi Muhammad itu lebih cenderung santun. Nah, tata krama sopan santun itu ya identik dengan masyarakat Jawa.
Atau Nusantara lah. Ya mungkin saya dalam ini saya bukan ahli agama ya, jadi ya cuman kacamata saya secara sosiologinya begini, kan Kanjeng Nabi diturunkan di Jazirah Arab itu kan ya waktu itu kan Arab masih kondisi jahiliyah ya, jahiliyah yang mana itu ada perbudakan, ada begini, ada begini, dan keras lah ya, dunia keras lah ibaratnya. Makanya Kanjeng Nabi diturunkan menjadi sosok orang yang santun, yang mana dia itu membenahi akhlak itu kan perbuatan mas, perbuatan yang tadinya tuh keras gini menjadi sesuatu yang lembut, yang mana nanti outputnya kan menjadi orang yang yang menjadi orang yang bisa lah bersosialisasi dengan banyak orang, hidup damai, tentrem, nggak ada perang dan sebagainya. Itu kan misinya Kanjeng Nabi diturunkan itu menjadi Rasul itu kan ya karena itu mas itu. Jadi ya sekali lagi saya ini bukan ahli agama ya, tapi yang pernah saya pelajari memang saya yakin Kanjeng Nabi itu orangnya santun, pasti santun mas. Nah kalau sedangkan konteks sekarang ada yang tanda kutip mengaku keturunan Kanjeng Nabi tapi perilakunya seperti itu, arogan dan lain, pasti masyarakat nggak percaya. Bisa jadi Kak, itu cuma hanya klemet, karena beberapa waktu lalu ada seorang Habib namanya Habib Jafar, ketika dites DNA lebih cenderung turunan Inggris. Akhirnya dia mengakui bahwa saya bukan zuriyah Nabi kan gitu. Nah, mungkin nggak Habib-habib yang belum kebongkar itu ada indikasi ke sana? Iya, makanya tadi itu mas, seperti tadi saya bilang ada temuan kerangka ya di sebuah situs untuk tes yang bisa membuktikan secara ilmiah ya DNA mas. Karena itu sudah salah satunya tes yang membuktikan secara ilmiah ya. Jadi hasilnya itu kan bisa dipertanggungjawabkan. Seperti di Surabaya itu mas, beberapa tahun kan ada temuan sumur jobong gitu ya, di dekatnya Peneli itu ya. Itu kan ada tulang itu mas. Iya benar. Ya, akhirnya tulangnya dibawa oleh apa namanya UNER, kemudian Mas Butok itu, kemudian itu sampai diuji karbon DNA di Canberra, Australia, dan ambil sampel air liur orang-orang sekitar Pandean, sekitar temuan sumur itu. Dan hasilnya apa mas? Ternyata mengejutkan, hasilnya tulang yang ditemukan di sumur jobong itu identik dengan orang yang ada di Penili sekarang. Jadi orang Penili sekarang itu asli orang zaman dulu yang bisa keturunannya yaitu yang tulang tadi. Masih pancer gitu ya? Masih pancer, iya. Berarti kan ya tadi, untuk mengetahui apakah itu keturunan atau bukan, ya tes DNA. Itu ya kita bicara valid atau tidak, tapi itu tes ilmiah. Gitu, yang bisa dianggap orang itu akhirnya bisa nerima secara logika gitu mas. Bisa validasi. Yes. Nah, ini terkait habaib ini. Ada nggak pesan-pesan buat para habib dari jenengan? Ya kalau saya begini aja, karena apa itu kan sudah dianggap tokoh agama ya, tokoh masyarakat yang agamis ya, jangan membuat sesuatu itu yang malah perpecahan daripada masyarakat. Karena ya gimana agama itu kan tuntunan ya mas ya, masing-masing diberi kebebasan oleh negara Indonesia ini, silakan milih agama yang engkau yakini kan gitu ya, silakan. Nah, yang penting kalau orang yang beragama sebenarnya itu malah menghindari konflik. Harusnya tidak ada konflik mas, tidak ada, karena agama itu diturunkan bukan untuk konflik, kan gitu mas ya. Nah, kan gitu asal usulnya ya. Tapi kalau orang agama dan dia merasa punya ilmu agama yang tinggi, tapi justru tingkah lakunya malah menimbulkan konflik, nah berarti kan tanda tanya mas. Jadi ya garisan saya ya sudahlah, jangan memperkeruh atau membuat sesuatu apapun lah yang di konteks masyarakat ini yang bisa menimbulkan konflik, itu aja. Toh mereka juga pendatang. Iya betul. Kita sebagai tuan rumah itu kurang enak apa? Gitu. Nah betul mas. Sebagai pribumi ini kurang enak apa? Betul. Teman-teman atau saudara-saudara kita yang dari luar kan? Iya. Orang Jawa itu mas ya dari dulu mas. Jangankan yang tokoh orang Belanda saja masuk ke sini ya. Bisa dilihat dari konteks sosiologinya. Kita dengan orang Belanda itu kita dianggap jadi pembantunya wong Londo aja kita mau pembantu. Tapi kalau sudah minjak kepala dan martabat ya lah, itu kan orang Jawa itu wah sudah itu nggak bisa diampuni. Iya betul. Jadi artinya itu iya, orang Belanda VOC masuk dagang ya kita bantu kok, ya kan dia nyari apa rempah-rempah kita bantu, tapi lama-kelamaan akhirnya kan arahnya ke sudah penjajahan kan ya. Nah itu yang sudah tidak bisa ditoleransi gitu. Kembali kita ke membicarakan tentang kebudayaan atau kerajaan. Lantas ciri-ciri Majapahit itu apa yang menjadi ciri-ciri identik?
ciri-ciri yang dalam hal apa dulu? Ciri-ciri Mungkin keagamaan lah. ya, kalau dari keagamaan tadi sudah saya sebutkan. Jadi kalau menurut negara agama itu ada 3 pejabat yang mengurusi keyakinan tadi ya, Dharma Daksha, Kasogatan, Kasaiwan, dan Karsian. Itu secara legal standing Majapahitnya. Tapi masyarakat bawah ya, kita anggap masyarakat ke bawah itu di lapangan ya, saya yakin pasti banyak yang tidak menganut agama Buddha atau Hindu atau Karsian. Bahkan ada juga Islam sudah masuk. Apa bukti Islam masuk di Majapahit? Yaitu makam Troloyo. Oke. Ya itu. Berarti zaman Majapahit itu sudah apa ya istilahnya, pluralisme ya. Iya. Banyak agama dan mereka juga bebas memeluk seperti saat ini. Betul. Itu Mas. Oke. Lantas bagaimana para pemeluk agama dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat di dalam kerajaan Majapahit? Iya. Jadi pada masa Jawa kuno dulu atau masa klasik kerajaan itu ada, Mas Rosi pernah dengar istilah prasasti ya? Iya. Prasasti itu rata-rata adalah kebijakan raja. Kebijakan raja memberikan kebijakan sima. Sima itu adalah suatu wilayah yang dianugerahi sima oleh raja untuk keringanan pajak. Sima itu berarti Ya, keringanan pajak. pajak. Nah, ataupun bisa tidak ditarik pajak. Nah, itu Free, ya, gitu ya. free atau keringanan. Itu konteksnya. Sama dengan kehidupan sekarang. Kita ini sekarang di zaman sekarang ini kan tidak lepas dari pajak, betul ya? Pajak rumah, PBB, sepeda motor dan lain-lain. Nah, ketika zaman itu raja mengeluarkan suatu kebijakan berupa kebijakan raja yang disampaikan ke masyarakat terkait sima. Tapi ada desa atau itu yang diberi sima itu ada alasannya, Mas. Itu yang disebut dalam prasasti sambada. Alasan kenapa desa A diberikan anugerah sima oleh raja itu alasannya apa? Rata-rata satu, alasannya karena dia harus memelihara bangunan suci. Oke. Nah, di situ ada candi, ada bangunan pujaan yang harus dipelihara. Dipelihara itu jangan sampai rusak, dirawat. Ibaratnya uang atau materi yang semestinya buat pajak sama raja dan tidak usah disetorkan ke saya, buatlah untuk memelihara bangunan suci. Oke. Itu alasan satu. Yang kedua, ada raja itu yang memberikan sima karena alasan balas budi. Balas budi itu begini contohnya, raja dulu pernah perang dan dibantu oleh masyarakat desa A. Nah, kelak setelah perang selesai, sebagai wujud terima kasih raja membalas budi pada desa itu diberikan sima. Itu banyak, Mas. Kayak Mas Airlangga, Raden Wijaya itu di Prasasti Kudadu. Itu kan Prasasti Kudadu kan isinya tentang Raden Wijaya ini berterima kasih kepada warga Kudadu yang dulu ketika masa Singasari digempur Sekatwang, Raden Wijaya ini kan juga di Uber Sekatwang itu diselamatkan oleh warga Kudadu. Nah, akhirnya kelak ketika Raden Wijaya menjadi raja, dia ingat, oh aku dulu pernah dibantu oleh Wasa Kudadu, akhirnya diberikan anugerah sima. Oke. Nah, itu sistem pemerintahan yang ciri-ciri tadi itu yang apa? Masyarakat di Majapahit seperti itu. Jadi ada suatu wilayah yang anugerah sima ada yang tidak gitu, Mas. Ada yang diperlakukan khusus dengan tanda kutip itu. Yes, ya? nah itu. Oke. Lantas ini kan bicara tentang keyakinan atau agama yang lebih dulu. Ya. Pas waktu kerajaan Islam ini kan paling akhir. Ya. Nah, kenapa Islam bisa gampang masuk ke Pulau Jawa ini, terlebih masuk ke teritori raja-raja ini? Ya. Jadi kalau mengutip pada bukunya Kiai Haji Agus Nyoto dalam buku Atlas Wali Songo itu disebutkan bahwa wali-wali itu dalam dakwanya itu banyak menggunakan akulturasi budaya. Kalau itu pendekatan sosial ke masyarakat yang mana ya secara kultur, berarti tidak dengan perang, tidak dengan pedang, tidak justru dengan kearifan lokal. Ya, makanya hingga akhirnya menjadikan suatu itu nilai-nilai yang terbawa hingga gini, sampai kadang-kadang ada terutama tanda kutip ya Kiai Nahdlatul Ulama itu kan masih menghargai budaya. Budayanya bahkan di konteks sekarang yang sudah serba modern ini masih ada tradisi-tradisi di masyarakat itu yang kayak sedekah bumi ya, sedekah apa, syukuran apa, itu Tegal Deso. Nah, itu kan masih diugem-ugemi gitu, Mas. Nah, gitu. Artinya
itu kan warisan daripada ketika zaman wali dulu mendakwah ya secara pendekatan sosial Secara masyarakat. persuasif ya. Betul. Jadi itu yang sehingga akhirnya Islam cepat berkembang itu Mas, cepat sekali. Ya. nyatanya pada saat ini semakin kesini semakin bertolak belakang, dengan tanda kutip ada beberapa Habib yang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir. Ya, itu dia. Itu menurut jenengan seperti apa itu? Ya sekali lagi karena saya ini bukan ahli sejarah ya, mohon maaf. Tapi kalau saya lihat dari konteks budayanya kan begini Mas sebenarnya. Kalau dalam agama itu kan ada ilmu fikih ya, ilmu fikih itu sudah hukum ya. Ada yang ini tidak boleh, ini boleh. Tapi ada yang nggak disebutkan juga, banyak yang nggak disebutkan. Nah terkait yang nggak disebutkan itu kan kadang-kala kita harus mencontoh Kanjeng Nabi misalkan. Oke, kalau teladan dari kepribadiannya, perilaku, oke. Tapi kalau masalah yang berhubungan dengan transportasi, kayak misalkan ada mobil, pesawat, Kanjeng Nabi belum ada mobil. Kita naik mobil disebut bid'ah, masa ya gitu. Konteks-konteks onta aja. Iya, jadi konteks-konteks seperti itu yang sebenarnya harus juga harus bertanya kepada ahli tafsir ya, agama tentunya ya. Tapi ada juga yang masalah kayak patung. Nah, ketika di zaman Nabi itu nggak boleh rumah itu ada patung. Karena apa? Takutnya kan disembah. Benar. Tapi kalau konteks sekarang ya, di mana-mana banyak patung Mas. Karena ornamen. Iya, patung kan sifatnya ornamen, monumen. Ya, yang mana selagi itu nggak disembah. Dan barang seni kan? Nah, barang seni, orang Madang itu seni, oke Mas. Bahkan di rumah saya misalkan saya buat sebuah taman ya, terus ada patung. Selama itu nggak saya sembah kan oke aja. tidak mengganggu akidah gitu loh, Mas. Itu konteksnya. Oke. Ada beberapa faktor katanya yang menyebabkan kemunduran kerajaan Majapahit itu apa? Perang. Real perang. Ya? Perang politik, intrik politik. Nah, jadi Majapahit itu runtuh itu memang karena ada perang intrik politik di dalam keluarga Majapahit sendiri. Internal malah. Yes. Ya, perang yang paling besar yang awal itu kan disebut perang Paregreg. Ketika Patih Gajah Mada meninggal, Patih Gajah Mada ini kan tokoh senior ya, meninggal, terus kemudian nggak lama Hayam Wuruk wafat, maka tahta penerusnya itu terjadi perebutan kekuasaan yang disebut Perang Paregreg antara Wikramawardhana dan Breh Wirabumi. Itu disebut dalam Paraton. Perangnya 6 tahun Mas, 1401 sampai 1405. Otomatis yang namanya perang, otomatis pasti kan melemahkan perekonomian, rakyat menjadi sengsara. Itu kan dampak dari perang pasti. Makanya ada adegan, kalau jangan pernah lihat nanti adegan film Sunan Kalijogo yang lama yang diperankan Deddy Mizwar. Nah itu kan Sunan Kalijogo kecil waktu Raden Mas Syahid itu bertanya, kenapa negeri ini kok begitu kacau zaman akhir Majapahit itu? Ya karena itu perang Mas, karena rakyat harus mengirim upeti pajak untuk biaya perang dan sebagainya itu Mas. Jadi itu gambaran bahwa ketika masa Majapahit itu banyak intrik politik. Dari Paregreg itu juga ada lagi perang yang di masa akhir Majapahit yaitu seorang tokoh namanya Raja Girindrawardhana yang peninggalnya di Pacet itu, dia melakukan prasasti Petak itu jelas itu menyebutkan ada kata-kata bahwa Raja atau Girindrawardhana ini berperang Mas melawan Majapahit. Berperang melawan musuhnya. Nah ini menarik aneh nih. Girindrawardhana ini kan gelarnya Sri Maharaja Wilwatiktapura. Wilwatikta itu kan nama lainnya Majapahit Mas. Bahasa Sanskritnya Majapahit itu Wilwatikta. Jadi Wilwatikta dan Majapahit ini sama. Tapi di prasasinya Girindrawardhana, dia itu gelarnya Sri Maharaja Wilwatikta, tapi dia itu bertempur jatuh bangun melawan Majapahit. Nah, berarti ini diduga oleh para sejarawan yang menjadi kemerosotan melemahkan pemerintahan Majapahit itu ya perang itu Mas. Nah sejauh ini kan harusnya kan ada warisan-warisan kerajaan Majapahit yang masih dapat kita lihat. Mungkin bisa disebutkan beberapa atau keturunan yang masih ada, terah-terah yang masih ada. Wah, kalau terah itu susah Mas. Kalau terah susah. Walaupun ada yang
mencoba menghubungkan sampai tembus ke Brawijaya ya. Banyak itu Mas, ada makam-makam itu, makam lokal yang mana si tokoh ini adalah seorang tokoh yang dihubungkan dengan ini keturunan Majapahit. Siapa ujung-ujungnya Brawijaya. Nah, ini menarik. Menurut data prasasti Mas ya, prasasti data A1 itu tidak ada Mas nama Raja Majapahit Brawijaya itu tidak ada. Nggak ada ya. Jadi Brawijaya itu muncul di dalam selat-selat zaman Mataram Islam. Bahwa yang menyebutkan Raja Majapahit itu Brawijaya, inisialnya gitu loh Mas. Tapi kalau di-compare dengan data prasasti, data sumber-sumber yang sejaman, tidak ada Mas nama Raja Majapahit Brawijaya itu tidak ada, gitu loh Mas. Nah, itu. Lantas apa peran Kerajaan Majapahit dalam sejarah Indonesia dan Asia Tenggara? Ya, Majapahit ini akhirnya menjadi spirit Mas, spirit para bapak founding father kita, Pak Soekarno dalam membentuk negara kita ya, pendiri bangsa kita ini kan menjadi spirit bahwa Majapahit itu kan berhasil menguasai Nusantara, ya kan gitu kan. Itu yang jadi spiritnya Mas. Karena kita dulu pernah menjadi peradaban yang besar, kok sekarang dijajah Belanda. Nah, ayolah kita bangkit dengan spirit itu untuk melawan penindasan penjajahan. Itu yang dijadikan spirit oleh Bung Karno waktu itu founding father negara kita. Jadi yang diambil itu spiritnya Mas. Nah, makanya ketika Bung Karno menjelang Indonesia itu merdeka dan sebagainya itu kan Mas, Bung Karno itu melihat wilayah Nusantara ini mulai Sabang sampai Merauke itu yang dulu pernah dikuasai oleh masa Majapahit gitu loh. Itu spiritnya. Mungkin untuk pertemuan kali ini sangat apa ya? Saya kira sangat manfaat banget buat tentunya kita sebagai generasi muda untuk mengetahui jati diri kita, sejarah-sejarah terkait peradaban nenek moyang kita ya. Biar nanti kedepannya kita tidak mudah untuk mungkin dipecah belah, disamarkan, dihasut dan lain sebagainya. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman terakhir dari Bapaknya. Ya, jadi pesan saya ketika kita belajar sejarah, tolonglah belajar sejarah secara otentik, secara metodologi yang benar. Jangan pakai otak-atik, gatuk-matuk ya, karena takutnya nanti malah bisa menimbulkan suatu statement yang membuat kekeliruan atau pengaburan sejarah. Karena sejarah itu harus fakta Mas, fakta dan real. Nah, fakta, yang penting fakta. Berdasarkan apa? Bukti itu kita dari mana? Sumber. Nah, kira gitu Mas. Ada sumber, ada bukti. Sumber itu tertulis, bukti di lapangan peninggalannya. Nah, itu kan harus compare dan mana harus dikaji yang mana itu benar-benar. Jadi misalkan ada punden atau makam, ternyata makamnya itu disusun dari batu candi misalkan. Nah, batu candi itu kan bukan untuk makam. Nah, artinya berarti itu dulu di tempat itu pernah ada peradaban kuno yang akhirnya menjadi makam. Kan gitu korelasinya. Nah, itu artinya harus kita katakan dengan jujur dan benar bahwa kalau ini peninggalan masa lalu ya peninggalan masa lalu. Jangan terus dihubungkan dengan sesuatu kepentingan yang mana itu akan mengaburkan sejarah. Itu saya Mas. Sekian dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ini manfaat bagi semua yang menyaksikan video ini dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.